Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan Nahdlatul Ulama atau NU memiliki potensi besar dalam ikhtiar mengatasi konflik di Timur Tengah. Ia mengetahui bahwa NU telah berperan aktif di berbagai forum global guna menyuarakan perdamaian dunia, mulai dari Konferensi Islam Asia Afrika pada 1965 hingga kerjasama pada G20 atas Religion of 20 atau R20. Luhut menyampaikan hal itu pada saat menjadi keynote speaker pada diskusi panel yang bertajuk Humanitarian Islam dan Pendekatan Agama terhadap Perdamaian di Timur Tengah yang digelar di Aula Gedung PBNU Lantai 8, Jalan Kramat Raya nomor 164, Jakarta Pusat pada Jumat 22 November 2024. Ia menilai dengan anggota lebih dari 100 juta, NU telah mencapai 18 kali lipat dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dengan demikian, sambung Luhut, NU memiliki kekuatan politik yang besar, termasuk dalam penentuan arah politik nasional dan internasional. Luhut juga memaparkan bahwa konflik Timur Tengah berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan target pembangunan lainnya. Ekspor, katanya, berpotensi menurun akibat perlambatan ekonomi dunia. Impor meningkat seiring peningkatan harga komoditas, terutama minyak. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia, kita akan menjadi lead dalam masalah perdamaian di Timur Tengah dengan menggunakan pendekatan humanitarian Islam dan melibatkan berbagai pihak. Saya pikir ini penting. Kita lihat kita lebih besar 16 kali dari Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Kenapa kita tidak berperan? Sekarang perannya di bawah pimpinan Pak Gus Yahya luar biasa, kompak. Ada Pak Gus Yahya di atas, yang lain dukung. Ya, kita harus kompak. Kelemahan kita kadang-kadang terlalu melihat kekurangan orang. Siapa sih yang nggak kurang di dunia ini? Saya mau tanya, sepanjang dia manusia, pasti ada kurang dia. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menambahkan bahwa NU telah melakukan berbagai hal untuk perdamaian dunia. Menurut Gus Yahya, Forum R20 semacam awal dari gerakan NU menuju perdamaian dunia melalui pendekatan humanitarian Islam. Tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia. Kami sudah melakukan engagement dengan berbagai pihak. Kami punya kontak di Sub-Sahara, kami punya kontak di Afrika Barat, kami punya kontak di Afrika Selatan, kami punya kontak di Amerika Selatan, di Amerika Serikat sendiri, di Eropa dan lain sebagainya, Vatikan dan lain-lain, dan ini semua terus menjadi pergulatan bersama bagi jaringan ini. Harus ditahukan sebetulnya ini merupakan rangkaian upaya yang berkelanjutan. Misalnya tadi sudah dijelaskan juga bahwa terkait dengan R20 kita sekarang punya 7 working group, kelompok kerja, punya 7 pokja yang terkait dengan masalah-masalah yang relevan dengan agama dan perdamaian. Ada soal prinsip bersama dan resiprositas, ya. Kalau orang Jawa bilang tepos liro lah, gitu. Bahwa apa yang muncul dari sana juga harus muncul dari sini dan seterusnya. Ada hal terkait dengan teknologi dan sebagainya. Semuanya terkait dan terus berkelanjutan. Dalam acara tersebut juga turut hadir sebagai narasumber, yakni Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, rohaniawan Katolik yang juga merupakan Profesor Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat atau STF Driyarkara Frans Magnus Suseno SJ, CEO Center for Shared Civilizational Values atau CSCV, J. Holland Taylor, staf ahli Kementerian Luar Negeri Muhsin Syihab dan rohaniawan Protestan Martin Lukito Sinaga. TVNU melaporkan.